Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pada pertemuan kali ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masuk kepada bahasan kita, yaitu memahami pesan pokok Quran Surat At-Tin. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ya, coba ketua kelas Rita, coba pimpin doanya Rita. Siapkan dan pimpin. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Terima kasih anak Ibu Rita. Untuk meningkatkan cinta kita kepada tanah air dan bangsa, kita menyanyi terlebih dahulu lagu wajib nasional. Kita ikuti anak-anak bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Anak-anak Ibu, kemarin kita belajar apa ya? Masih ingat? Ingat, Bu, membaca surah At-Tin. Ya bagus, membaca surat At-Tin. Apa? Baiklah anak-anak Ibu, sebelumnya kita sudah belajar membaca surat At-Tin. Sekarang kita melanjutkan pelajaran, yaitu dengan memahami pesan pokok surat At-Tin. Baik anak-anak Ibu, sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari surat At-Tin ini, anak-anak Ibu bisa menjelaskan pesan-pesan pokok yang terdapat dalam surat At-Tin dengan baik. Anak-anak Ibu, ini materi kita memahami pesan pokok surat At-Tin. Tahu anak-anak Ibu ini buah apa? Buah tin, Bu. Oh, buah tin. Buah tin. Pernah makan buah tin, Nak? Belum, Bu. Iya, karena buah tin ini tumbuh di negeri Syam. Tahukah kalian anak-anak Ibu apa arti At-Tin? Tahu anak-anak Ibu? Buah tin, Bu. Iya, apa itu At-Tin? Coba Buah tin, Bu. Oh, buah tin, pintar. Mengapa dinamakan dengan surat tin? Karena ada buah tin yang tumbuh di daerah Syam tuh, Bu. Oh, pintar. Karena kenapa dinamakan dengan buah tin? Karena di dalam surat ini ayat pertama terdapat surat At-Tin. Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Para ulama menamai surat ini dengan At-Tin atau Wa-At-Tin. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surat At-Tin, artinya buah tin. Anak-anak Ibu, tahukah kalian apa pesan pokok surat At-Tin? Kenapa surat ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan buah zaitun, bukan yang lainnya? Karena buah tin ini manfaatnya banyak sekali, Bu. Bagi kesehatan juga bisa. Benar, kita menjawab dengan benar. Nah, buah tin ini banyak manfaatnya. Mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Siapa? Karena manusia dibekali dengan akal pikiran, Bu. Mantap, jawabannya benar. Karena Allah telah menjadikan manusia dengan memiliki akal. Kemudian sebutkan apa saja kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Nah, manusia itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, Bu. Karena manusia itu diberikan akal dan hati. Bagus. Walaupun manusia sempurna, mengapa manusia bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya?
Karena berbuat dosa, Bu, berbuat kesalahan. Ya, karena manusia melakukan dosa, manusia melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'ala. Manusia mempunyai keinginan, Bu. Ya, manusia Nafsu. mempunyai keinginan nafsu yang tidak bisa mengontrol diri. Bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Coba anak-anak Ibu perhatikan penjelasan surat berikut ini, ayat 1 sampai 3. Coba anak Ibu Ridwan baca ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Shadaqallahul azim. Coba anak Ibu Rita baca artinya. Ya, Bu. Demi buah tin dan buah zaitun, demi Gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Anak Ibu Mary baca penjelasan surat At-Tin ini. Ya Bu, buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam. Sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis atau Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihi salam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah, Bu. Ya, terima kasih Bu Mary yang sudah. Sekarang anak-anak Ibu coba perhatikan gambar berikut ini yang ada di layar. Ini buah apa anak Ibu? Buah zaitun, Bu. Ya, buah zaitun. Di mana tadi tumbuhnya buah zaitun? Di negeri Mesir, Syam, Bu. Bu. Oh ya, di negeri Syam. Selanjutnya, ya ini gambar apa anak-anak Ibu? Masjidil Haram, Bu. Baitul Maqdis di Palestina ya, Bu. Oh ya, ini adalah gambar Baitul Maqdis di Palestina yang sekarang dijajah oleh bangsa Israel. Kita doakan semoga negeri Palestina kembali aman, anak-anak Ibu ya. Amin. Berikutnya, ini gambar apa anak-anak Ibu? Coba. Gunung Sinai, Bu. Ya, Gunung Sinai. Di mana Gunung Sinai ini terdapatnya anak-anak Ibu? Di Mesir, Bu. Di Mesir. Kenalah sebelum kita masuk penjelasan ayat keempat, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak Ibu. Semangat. 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 Nah, ya, baiklah kita lanjutkan materi ayat berikutnya yaitu ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Oke, anak Ibu, kita tes breaking dulu ya. Yuk, sama kita 1, 2, 3. Bintang. Yang belajar. Selanjutnya ayat 5. Coba anak Ibu Mary baca ayat 5. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin.
Ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Irwan, coba baca penjelasannya Irwan. Baik Bu. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih anak Ibu Mary dan Irwan. Yang selanjutnya kita masuk ke ayat 6. Ya, coba siapa anak Ibu yang bisa membacakan ayat 6? Bu, saya Bu. Oh, Pak Irwan boleh. Irwan, anak Ibu Irwan, silakan baca Irwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Bentar, hebat. Terima kasih anak Ibu Irwan. Selanjutnya coba bacakan artinya Mary. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya. Selanjutnya coba anak Ibu Rita baca penjelasan surat At-Tin ayat 6. Baik Ibu, orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Coba anak Ibu sebutkan apakah ciri-ciri orang yang beriman? Apa saja contoh kebajikan? Orang yang selalu bersyukur, Bu, atas nikmat yang Allah berikan. Ya, orang yang selalu bersyukur. Saya Bu. Ya, Irwan. Orang yang selalu menaati perintah Allah. Ya, benar. Orang yang selalu mentaati perintah Allah. Kemudian, contoh amal kebaikan. Coba sebutkan. Tolong menolong Bu, menolong orang yang susah. Ya, apalagi? Bersedekah. Bersedekah. Ya, benar. Selalu berbuat baik kepada orang lain Bu. Ya. Selanjutnya ayat 7. Nah, bunyi ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Penjelasan ayat ini, Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat, setelah adanya keterangan gamblang itu. Coba anak Ibu perhatikan gambar berikut. Nah, yang gambar pertama itu gambar apa itu? Kemarau ya Bu, kemarau ya. Ya, itu gambar. Sungainya kering. Gambar musim kemarau dengan keadaan sungai kering, dedaunan pohon-pohon kering. Selanjutnya, gambar berikutnya. Gambar apa itu, Irwan? Sungai yang mengalir Bu. Ya, sungai yang mengalir itu. Ada tumbuhan yang rindang. Ya, ini adalah musim hujan. Ya, ada musim kemarau, kemudian ada musim hujan. Apa yang terjadi jika musim kemarau? Coba Mary, apa yang terjadi jika musim kemarau? Airnya banyak kering, kemudian pohon-pohon banyak yang mati, Bu. Ya. Tanah retak. Ya, apalagi Karat. daun berguguran, tumbuhan kering. Anak-anak Ibu, setelah kita mengamati musim kemarau dengan musim hujan dan sudah dijelaskan bagaimana keadaan musim kemarau, apa yang terjadi jika musim hujan? Coba. Terlihat di sekitar kita Bu, rumput-rumput itu jadi hijau. Sudah itu pohon tumbuh dengan subur Bu. Ya, padahal sebelumnya terlihat seperti mati.
Begitu juga perumpamaan hari kebangkitan dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan, lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 43 ayat 11. Selanjutnya kita masuk penjelasan Quran Surat At-Tin ayat 8. Coba Irwan bacakan ayatnya dan arti dan penjelasannya. Silakan anak Ibu Irwan. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Penjelasannya, jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan yang dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Ya, terima kasih anak Ibu Irwan yang sudah membacakan ayat 8 arti dan penjelasannya. Anak Ibu, sekarang kita mengerjakan tugas kelompok ya. Ya Bu. Ya, Ibu bagikan ini. Irwan coba jemput kelompok 1. Irwan silakan ambil Iya, Bu. kerjanya. Berikut Mary. Terima kasih Bu. Ya, Mary. Ya, Bu. Kelompok 2 silakan. Ya, Bu. Ya, Rita selanjutnya. Ya, Bu. Kelompok 3 silakan Rita. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Silakan jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja itu. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Udah Bu. Baik, coba kelompok 1. Irwan, ikut tes Ya, Bu. ya. Nah, apa arti atin? Atin artinya buah tin Bu. Bagus. Berikut kelompok 2. Mary, coba surat atin surat yang berapa dalam Al-Qur'an? Surat yang ke-95 Bu. Ya, bagus. Surat yang ke-95. Selanjutnya, kelompok Rita. Surat At-Tin, surat yang berapa dalam Al-Qur'an? Tergolong ke dalam surat apa? Surat Makiyah Bu. Ya, baik. Surat Makiyah. Selanjutnya kita masuk pesan pokok. Menceritakan tentang buah tin dan buah zaitun, manfaat buah tin dan buah zaitun. Ya, Menceritakan tentang kota Mekah, kota yang paling aman. ya, Bukit Sinai Bu, tempat Nabi Musa bermunajat. ya. Kemudian Allah mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya kalau manusia durhaka kepada Allah. Di Allah. mana materi kita telah selesai. Jadi tadi apa pelajaran kita? Tentang apa anak-anak? Tentang Surat At-Tin, Bu. pesan-pesan pokok surat At-Tin Bu. Ya, pesan pokok surat At-Tin. Siapa bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Angkat tangan. Ya, Mary, silakan Bu. Mary. Coba simpulkan apa pelajaran kita hari ini. Ya Bu, kesimpulan kita pada hari ini pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ciptaan yang sempurna yang telah Allah ciptakan. Ya. Kedua, kita bisa menjaga diri, menghindar diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kemudian 3, menjaga iman dan takwa. 4, mengerjakan amal-amal soleh. Itu Bu. Ya, baik. Itulah kesimpulan kita, pelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan anak Ibu? Bahagia Bu, senang Bu. Ya, coba Mary, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, senang. Oh ya, alhamdulillah. Jadi untuk pelajaran selanjutnya, anak-anak maunya kita seperti apa? Membacakan surat At-Tin Bu, Membaca- 1 sampai 8. Oh ya, membacakan surat At-Tin. Ya. Menghafal Bu, menghafal surah At-Tin. Oh ya, Supaya lebih hafal Bu. Oh ya, menghafal surat At-Tin. Baiklah. Untuk pelajaran berikutnya, materi kita berikutnya adalah menulis surat At-Tin. Jadi anak-anak Ibu, coba belajar di rumah. Coba belajar di rumah bagaimana menulis surat At-Tin. Ya anak-anak Ibu. Ya Bu. Ya Bu. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.